Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Kan aja, kalau ada buktinya ya dibuktikan. Pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Pak Jokowi ini itu makin menusuk ke dalam. Ya wes, dilapor aja. Kita kan nggak pernah menghalang-halangi. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Dan sudah ditemukan oleh petugas KPK, namun pada akhirnya tidak jadi menyampaikan aduannya. Bapak Rizal Ramli dengan Bapak Amin Rais, mereka adalah pasangan yang sangat pas, pasangan sakit hati, pasangan sesepuh, pasangan orang tua yang sudah tidak dipercaya rakyat lagi, tapi perjuangannya itu sangat-sangat luar biasa supaya Bapak Jokowi lengser dari kursi kepresidenan. Kuar-kuar nuding putra Jokowi korupsi, mulut besar Mbah Amin diladeni Mas Gibran, pasang kuping baik-baik. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak mau tinggal diam digoyang pakai isu korupsi. Dia dan adiknya Kaisang Pangarep disebut-sebut terlibat kasus rasuah. Isu miring yang menerpa dua putra Presiden Joko Widodo itu pertama kali digelindingkan Amin Rais dan teman-temannya. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru-baru ini. Mereka mendesak lembaga itu segera turun tangan terkait dugaan tersebut. Alih-alih takut dengan isu tersebut, Gibran justru meminta Amin Rais CS untuk melaporkan dirinya ke KPK jika mereka punya bukti. Sebab kuar-kuar tanpa bukti sama saja omong kosong. Laporkan saja, kalau ada bukti laporkan saja, kata Gibran kepada wartawan dilansir Senin 28 Agustus. Gibran mengatakan jika Amin Rais CS berani melaporkan dirinya, maka dia bersedia mendatangi KPK untuk memberikan kesaksian. Gibran mengaku sama sekali tak gentar dengan isu tersebut. Dibuktikan saja, saya ikut saja, dipanggil saya datang, tegas Gibran. Sebelumnya Amin Rais dan Rizal Ramli beserta rombongan mendatangi gedung KPK untuk bertemu pimpinan KPK. Ia menagih kelanjutan laporannya terhadap dua anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming. Ia menduga terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN terkait bisnis Gibran dan Kaisang dengan sebuah grup bisnis yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan. Laporan disampaikan Ubaidillah ke KPK pada Januari 2022. Setelah 1 tahun lebih, Ubaidillah kembali ke KPK dengan menagih dan meminta penjelasan dari pimpinan KPK soal perkembangan kasus yang diadukannya itu. Kali ini Ubaidillah hadir bersama Rizal Ramli dan Amin Rais. Kita datang ke sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan dan dengan bukti itu. Seharusnya sudah bisa melanjutkan laporan itu. Karena ada pejabat dalam laporan saya itu. Kata Ubaidillah kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Senin 21 Agustus. Kedatangan dia bersama Rizal Ramli dan Amin Rais bermaksud bertemu pimpinan KPK terkait laporan tersebut. Namun rombongan gagal menemui pimpinan KPK. Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakili yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita, ujar Ubaidillah. Pada kesempatan yang sama, Rizal Ramli mendukung Jokowi sudah seperti ingin menjadi raja, menempatkan anak dan menantunya di jabatan-jabatan publik. Ia pun menyoroti pakaian Jokowi ketika upacara bendera 17 Agustus di Istana Negara itu. Kala itu Jokowi memakai ageman songkok singkepan ageng dari Keraton Surakarta. Pakaian tersebut biasa dipakai oleh para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat dalam acara Enggar-Enggar Soho Tedak Loji. Hari ini Jokowi, anaknya itu mantunya diaturlah dia. Mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa bahwa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya untuk gabung bikin republik. Hari ini Jokowi bercita-cita jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakai pakaian daerah, pakai pakaian rakyat, biasa dong. Ini raja-raja. Raja Amangkurat pula, pengkhianat nomor 1 di Indonesia, kata Rizal Ramli. PLT juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya sempat menerima kedatangan rombongan tersebut. Menurutnya KPK mempersilahkan setiap masyarakat yang ingin menyampaikan aduan dugaan tindak pidana korupsi, namun tentunya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Sehingga layanan publik ini dapat berlangsung dengan tertib, kata Ali kepada wartawan Senin 21 Agustus. Amin Rais, Rizal Ramli, dan kawan-kawan betul siang ini datang ke KPK. Mereka bermaksud menyampaikan aduan. Mereka sudah ditemui petugas, namun pada akhirnya tidak jadi menyampaikan aduannya. Ibu Ali.
Dua putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka pernah dilaporkan ke KPK pada Januari 2022. Laporan tersebut disampaikan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun. Keduanya dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi. Ubedillah menilai terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dalam bisnis Gibran dan Kaisang dengan sebuah grup bisnis yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan. Jadi laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Kata Ubedillah kepada wartawan di gedung KPK Senin 10 Januari. Ubedillah menyebut laporan ini terkait dugaan pencucian uang sebuah perusahaan berinisial PT BMH yang terlibat kebakaran hutan pada 2015. Perusahaan ini disebut merupakan bagian dari grup bisnis PT ASM. Menurut dia, Kementerian KLHK menuntut PT BMH dengan 7,9 triliun rupiah. Namun Ubedillah menyoroti penanganan perkara itu, sebab menurut dia, Mahkamah Agung menghukum perusahaan itu dengan 7,8 miliar rupiah pada 2019. Menurut Ubedillah, anak tertinggi grup bisnis itu membuat perusahaan gabungan dengan Kaisang dan Gibran. Ubedillah menyebut petinggi grup bisnis itu belum lama ini dilantik sebagai duta besar. Perusahaan gabungan itu disebut kemudian mendapat kucuran dana yang besar dari grup bisnis tersebut. Terkait pelaporan dua putra Jokowi ini, KPK sudah melakukan verifikasi dan menyatakan laporan tersebut tak jelas dan tak ditemukan adanya indikasi korupsi sehingga tidak ditindaklanjuti. Kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini kok malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa bahwa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya, menyerahkan kerajaan untuk gabung bikin republik. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Raja Amangkurat lagi pengkhianat nomor 1 di Indonesia. Kok tega gitu? Kan aja. Kalau ada buktinya ya dibuktikan. Kemarin kan dugaan korupsi. Silakan dibuktikan aja. Nggak ada buktinya valid lah, saya ngikuti aja, dipanggil silakan. Ya wes, dilapor ke aja, kita kan nggak pernah menghalangi. Aku ya orang lain. Pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Pak Jokowi ini itu makin menusuk ke dalam, ya. Kemudian di dalam kamera, Pak. Rumah Jokowi itu bersemayam, insya Allah, korupsi yang luar biasa. Jadi ini sudah tidak ada waktu lagi lah, ya. Jadi enough is enough, and then we have to do something. Something itu apa? Mari kita bikin bersama nanti, ya. Niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Jadi informasi kami peroleh betul memang ya, tadi datang ke KPK bermaksud menyampaikan aduan, gitu ya. Dan sudah ditemukan oleh petugas KPK, namun pada akhirnya tidak jadi menyampaikan aduannya. Kami perlu sampaikan, tentu KPK sangat terbuka bagi masyarakat yang mengetahui dugaan ada korupsi untuk dapat melaporkan kepada KPK, namun tentu sesuai dengan prosedur, kan begitu ya. Dan juga ada
ada tata caranya kan begitu ya. Pengaduan itu diajukan kepada KPK karena memang KPK pun pasti akan melindungi pelapor tindak pidana korupsi gitu ya, kepada yang pihak-pihak tadi melaporkan dugaan korupsi kepada KPK, sehingga tentu ini juga menjadi penting. Pasti kami tidak akan mempublikasikan pelapornya, identitasnya, termasuk materi pengaduannya. Silakan, kami sangat terbuka ruang untuk menerima pengaduan dari masyarakat sepanjang kemudian ada ketentuan-ketentuan yang juga harus ditaati begitu ya. Bapak Rizal Ramli dengan Bapak Amin Rais, mereka adalah pasangan yang sangat pas, pasangan sakit hati, pasangan sesepuh, pasangan orang tua yang sudah tidak dipercaya rakyat lagi, tapi perjuangannya itu sangat-sangat luar biasa supaya Bapak Jokowi lengser dari kursi kepresidenan.